Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dini sayran muhathithan amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap rahmat, ampunan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya sebagai khatib khususnya mengajak kepada diri dan umum kepada semua yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia memiliki sifat kecenderungan tergesa-gesa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-37, khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan dengan memiliki sifat ketergesa-gesaan. Dari mulai seorang manusia lahir, maka dia tidak sabar untuk tengkurap, untuk berdiri, untuk berlari. Bahkan akhirnya beberapa kali, bahkan tak terhitung, manusia ingin bisa berlari, tapi akhirnya jatuh. Sampai batas waktu yang ditentukan, akhirnya dia bisa berdiri, bisa berlari, bisa melompat. Dalam hal itu sampai hingga akhirnya mereka bisa menggerakkan seluruh badan ini. Bahkan dalam proses ibadah pun seringkali manusia melakukan dengan tergesa-gesa. Takbir yang ia lakukan tergesa-gesa. Al-Fatihah yang ia baca tergesa-gesa. Padahal ketika seorang hamba, ketika dia sholat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Tetapi kebanyakan manusia dalam melaksanakan peribadahan tergesa-gesa, tidak tumanina. Dalam hal mendidik anak pun demikian, tergesa-gesa. Ingin anaknya cepat mandiri, ingin anaknya cepat bisa, ingin anaknya sukses, ingin anaknya kaya, tergesa-gesa. Padahal setiap manusia memiliki jenjang tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Serba tergesa-gesa. Dalam hal ingin harta, banyak manusia tergesa-gesa, sehingga akhirnya banyak cara-cara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi dalam syariat Islam ditempuh karena tergesa-gesa ingin memperoleh harta yang banyak. Kenapa? Waktu SD tergesa-gesa pingin SMP, ketika SMP pingin SMA, begitulah. Karena memang khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan dengan memiliki sifat ketergesa-gesaan. Maka di dalam surat Ghafir, atau kita temukan surat Al-Mu'min, surat ke-40 dalam urutan mushaf, ayat ke-55,
Allah mengingatkan kepada kita semua, fasbir, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Abu Saimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan dengan sabar itu meneguhkan diri dalam ketaatan kepada Allah dan menjaga diri dari sesuatu hal yang akan menjadikan kita dibenci oleh Allah, dan menjaga perasaan agar kita tidak marah terhadap ketentuan Allah. Itulah sabar. Sabar tidak hanya dalam musibah, sabar tidak hanya mendapatkan ujian saja, tetapi sabar dalam ketaatan atas perintah Allah itu pun diperlukan oleh kita. Salah satu contohnya, kita mau sholat, jangan tergesa-gesa, sabar dulu, luruskan hati kita. Barangkali kita sholat tidak lurus hati kita karena ingin mendapatkan penghargaan, pujian, pandangan yang positif dari manusia. Maka dari itu, sebelum kita memulai ibadah, luruskan batin kita. Semata-mata peribadahan yang kita lakukan ini hanyalah untuk Allah. Sabar sebelum melaksanakan peribadahan, sabar ketika kita melaksanakannya. Perhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Perhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, apakah tergesa-gesa atau penuh dengan kesabaran. Begitupun sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Manusia senantiasa diberikan keinginan untuk melihat sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Maka di sini pun Allah memerintahkan kepada kita, fasbir, maka bersabarlah. Bersabarlah untuk tidak memandang hal-hal yang haram secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bersabarlah untuk tidak namimah, tidak fitnah, tidak menyebar hoax dan lain sebagainya. Dalam hal maksiat pun kita harus bersabar untuk menahannya. Tidak hanya itu, bersabar terhadap musibah, sakit yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai mengatakan, kenapa sakit ini tidak ujung selesainya. Maka sabar terhadap musibah yang Allah berikan, itu pun harus kita lakukan. Itu yang ada dalam diri kita. Sedangkan yang ada di luar kita, sabar terhadap musuh-musuh Allah yang memerangi umat Islam. Tetapi bukan diam, tetapi kita bertindak sesuai dengan proporsional kita. Itulah sabar. Maka setelah kita sabar, fasbir, ingat, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kita mengatakan kita sudah sabar belum punya keturunan, sudah sabar mendidik anak tapi belum kunjung soleh, sudah sabar berusaha tapi tidak kunjung hasilnya memuaskan, sudah sabar ibadah tapi tak kunjung mengenakan. Ingat, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bukan berarti ketika apa yang kita minta belum terkabulkan, Allah ingkar terhadap janjinya. Tidak. Allah mengatakan inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Hanya saja doa yang kita panjatkan kepada Allah belum terwujud, bukan karena Allah ingkar, tetapi belum cukup syarat permintaan kita untuk dikabulkan. Maka dari itu Allah mengingatkan kembali, setelah kita sabar, setelah kita meyakini janji Allah itu benar, maka langkah yang berikutnya adalah wastaghfir li dzambik. Maka bermohon ampunlah kepada Allah. Maka bermohon ampunlah kepada Allah. Seseorang yang tidak merasa dosa, itu pun sudah dosa. Bahkan Nabi SAW bersabda, wallahi demi Allah, li astaghfirullah wa atubu ilaih,
Sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam setiap hari, 70 marrah, 70 kali Nabi beristighfar, Nabi bertobat kepada Allah. Padahal Nabi SAW adalah sesosok manusia, kekasihnya Allah, yang sudah dimaksum oleh Allah, dijaga dalam setiap kesalahan. Tapi Nabi bersumpah, wallahi li'anna, kata Nabi, demi Allah. Ketika Nabi mengatakan wallahi, ada sesuatu hal yang luar biasa pada kalimat istighfar. Nabi saja yang sudah dimaksum senantiasa melakukan istighfar, apalagi kita, manusia yang penuh hina di hadapan Allah, manusia yang senantiasa bermaksiat di hadapan Allah. Terlebih ketika sendiri ataupun berjamaah, sedangkan Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita, tapi senantiasa kita lalai dari mengingatnya. Siapa kita yang dalam satu hari Allah telah memberikan waktunya, tetapi tidak digunakan untuk memohon ampun kepadanya? Sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan, sebelum tiba hari kiamat, maka Allah masih membuka pintu taubat kepada kita. Maka perbanyaklah istighfar. Wastaghfir li dzambi, maka bermohon ampunlah kepadaku terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan, terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena banyak sekali keutamaan istighfar. Allah sangat cinta kepada orang yang memohon ampun kepadanya. Allah akan bukakan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh hambanya. Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan berikan kegembiraan kepadanya. Allah akan berikan surga kepadanya. Itulah orang-orang yang senantiasa ketika di dunia istighfar. Maka Allah sudah memberikan mulut kepada kita. Jangan sampai lisan yang telah Allah berikan itu jarang sekali kita ungkapkan rasa bersalah di hadapannya. Wastaghfir li dzambi. Setelah itu apa? Wasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah serta memuji kepada Tuhanmu. Bil asyiyi, di waktu petang, wal ibkar, dan di waktu pagi. Maka bertasbihlah serta memuji kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka seorang yang ketika senantiasa mengamalkan itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai sia-siakan usia yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka bersabarlah di dalam ketaatan, bersabarlah untuk menahan diri dari maksiat, bersabarlah terhadap musibah yang sedang dialami, dan bersabarlah terhadap serangan-serangan musuh Allah kepada kaum muslimin. Semoga dengan cara itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita ketenangan batin. Bukan Allah tidak bisa, tetapi kita cukup syarat untuk bisa Allah kabulkan terhadap permintaan yang kita ajukan kepadanya. Sekali lagi, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dari hal itu dapat disimpulkan, sadari bahwa kita manusia senantiasa bersikap tergesa-gesa. Maka ingat rambu-rambunya, pasbir, bersabarlah. Ingatlah Allah, minta ampun kepada Allah, dan senantiasa bertasbih memujinya di waktu petang dan pagi. Semoga dengan cara itu
kita semua diampuni dosa-dosanya, diangkat semua beban kehidupannya, dan disimpan ketenangan lahir dan batinnya hingga akhir hayat kita, dipanggil dengan jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Semoga dengan cara itu kita dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah dengan cara yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini saya mengingatkan kembali, jika kita besok mati, maka sabar itu cuma sampai besok. Jika 1 minggu lagi kita diberikan hidup, maka 1 minggu ini kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ingat, kita sedang menuju perjalanan yang sangat jauh menuju Sang Maha Dekat. Allah dekat, hanya kitanya merasa atau tidak Allah itu dekat. Allah Maha melihat. Yang menjadi pertanyaan diri kita, apakah kita merasa dilihat oleh Allah? Maka persiapkan diri ini, karena tidak tahu esok atau lusa Allah memanggil kita, dan kita memohon kepadanya agar Allah mewafatkan kita dalam jiwa yang berserah diri kepadanya. Maka persiapkan dari sekarang. Banyak anak muda yang bangga dengan kenakalannya, banyak orang tua yang menyesal ketika mudanya. Tapi yang paling memilukan, banyak penghuni alam kubur yang menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah ketika dia hidup. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari atas perbuatan buruk yang senantiasa ditanam ketika di dunia ini. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita memohon kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah